Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu kembali alhamdulillah dalam program Sibak, bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Ya. Untuk Sibak level 2 ini, kita mulai dari beberapa ayat di dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Ayat 14, ayat 15. Balik. Jadi secara umum ayat 14 sampai 15 ini menerangkan tentang kesenangan hidup manusia, kesenangan hidup yang menjadi keinginan manusia itu oleh Allah dijadikan semuanya tampak indah. Tapi Allah mengingatkan bahwa ada yang lebih indah dari itu semua, yaitu surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita baca bersama-sama ayatnya. Gambarnya Bapak tidak kelihatan. Oh. Ya, ini ayatnya Ali Imran 14-15. Ya, kita baca bersama-sama. Saya ingin dengar suaranya juga ya. Hidupkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bersama-sama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Lilladzina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Khalidina fiha wa azwajun mutahharah. Wa ridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Wa ridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Baik, sekarang kita akan pelajari mufradat satu persatu, ya. Jadi dari potongan ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ini pertama zuyyina. Zuyyina, dihiasi. Ya, berarti ini kata yang dibentuk pasif, ya.
Asalnya zayyana, menghiasi, zuyina, dihiasi. Kemudian hubbu. Lanjut. Hubbu, suka, senang. Ya. Habib itu kan kekasih. Ya. Hub itu suka, senang, cinta. Ya. Kemudian asyahawat. Asyahawat, keinginan. Ya, jadi zuyyina linnasi hubbus syahawat. Coba itu sudah bisa dibayangkan artinya ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Oke, lanjut. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Ya. Al qanatir artinya harta yang banyak. Al-muqantarah yang melimpah ruah. Ya, ini akar katanya sama ini. Qanatir, harta yang banyak, muqantarah melimpah ruah. Adz-dzahab, emas. Ya, adz-dzahab, emas. Al-fiddah, perak. Ya, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati. Jadi harta yang banyak, yang melimpah ruah. Nah, diantaranya adalah dalam bentuk adz-dzahabi, emas, wal fiddati, perak. Oke. Wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Al khail, kuda. Ya. Al musawwamah, yang terdidik. Jadi al khail al musawwamah itu kuda yang terdidik, bukan kuda liar. Ya. Wal an'am, hewan ternak. Ya. Wal hars, tanaman. Al hars, tanaman. Okay. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dzalika, sudah tahu kita semua ya, semua itu adalah mata kesenangan. Al-ma'ab, tempat kembali. Husnul ma'ab. Ya, jadi dzalika mata'ul hayatid dunya. Al-hayatid dunya bisa dikira-kira artinya ini. Mata itu kesenangan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Al-ma'ab, tempat kembali. Husnu berarti ya yang baik. Tempat kembali yang baik. Kemudian kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Kul, sudah tahu artinya. Unabbi'u, artinya aku kabarkan. Unabbi'u ana, unabbi'ukum, aku kabarkan kepada kalian. Ya. Bi khairin min dzalikum, khair ya, yang lebih baik min dzalikum dari itu. Oke. Kemudian potongan sekarang kita kembali kepada ayat ya, kita coba untuk pahami ya. Silakan dibaca dalam hati masing-masing. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Nah, untuk membawa wallahu indahu husnul ma'ab ya. Untuk membantu memahami ini saya buat pertanyaan-pertanyaan pada slide berikut ini ya. Pertanyaan pertama, apa yang dibuat indah dalam pandangan manusia? Apa yang dibuat indah dalam pandangan manusia? Balik. Ayat sebelumnya. Iya. Oke. Pertanyaannya, apa yang dibuat indah ya, bagi manusia? Harta benda, emas. Harta benda. Ya? Emas, harta, emas, perak. Enggak, ini kalimat pertama aja. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, itu kan pengertian sudah umum dari ayat seluruhnya. Dari anak, tadi manusia dihasilkan cinta. Jadi yang dibuat indah untuk manusia itu apa? Syahwat. Perempuan. Perempuan. Hubbus syahawat. Hubbus syahawat. Syahwat itu bukan perempuan. Perempuan. Syahwat itu keinginan. Oh, keinginan. Nah, jadi
keinginan-keinginan manusia itu yang sangat diinginkan, dicintai manusia itu sebenarnya cuma dihiaskan oleh Allah, dihiaskan menjadi indah. Ya, di dunia kan dihiasi. Jadi hubbus syahwat itu dibuat indah oleh Allah ya bagi semua manusia. Nah, gitu pemahamannya. Apa yang diinginkan manusia dibuat indah. Ah, betul sekali. Apa yang diinginkan manusia. Jadi artinya itu, syahwat itu indah ya Ustaz? Bukan. Syahwat itu keinginan-keinginan. Oh, keinginan. Oh ya maaf, keinginan. Keinginan, ya. Jadi keinginan lain dengan kebutuhan ya, keinginan. Keinginan itu indah. Ya, ingin ini, ingin itu biasanya manusia suka sekali. Hubbu ya, suka punya keinginan-keinginan. Dan keinginan-keinginan itu zuyyina, artinya dibuat indah, dihiasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh manusia itu? Nah, ini baru rinciannya. Monggo, balik ke ayat yang tadi ya. Apa yang diinginkan oleh manusia? Perempuan. Ya, ini untuk laki-laki ya. Anak. Kalau perempuan nggak ditunjukkan rijal itu enggak ada perempuan itu yang menginginkan. Ini Allah itu menghormati para wanita. Yang punya keinginan itu yang lebih kuat itu adalah para laki-laki kan begitu ya. Kalau perempuan ingin laki-laki itu rahasia itu. Maka tidak diungkap oleh Allah. Jadi di sini yang disebutkan keinginan itu adalah an-nisa, ya, perempuan. Terus Anak-anak. Anak-anak. Terus Harta. harta benda yang banyak. melimpah. Contoh harta benda yang melimpah itu apa? Az-zahab, emas, al-fiddah, Perak. al-khailil musawwamah, kuda yang terdidik, ya, yang sudah tidak liar lagi, al-an'am, Hewan ternak. hewan ternak, ya, apalagi sekarang menjelang Idul Adha ini. Wal harth, Kebun. Tanaman. nah, kebun, sawah, tanaman. Jadi ini yang termasuk apa? Asyahwat, ya. Keinginan manusia itu punya, ini tadi contohnya, an-nisa, al-banin, qanatir muqantarah. Qanatir muqantarah contohnya zahab, fiddah, khail musawwamah, an'am, harth. Nah, oke. Itu pertanyaan ketiga. Kedua ya. Tanya dulu. Oh ya. Ya, itu kan hubbus syahwat itu kalau qanatil muqantori kalau berlimpah. Itu apa kalau sedikit itu tidak disukai barangkali gitu ya. Ya, semua orang ingin banyak lah. Iya toh? Nah, iya, inginnya kalau mesti sedikit banyak. tidak suka. Kalau sedikit nggak suka, iya. Tapi karena dia beriman, maka ridho saja meskipun sedikit. Nah, itu masalah lain ya. Tapi pada dasarnya kan keinginannya ingin yang banyak. Ya, ingin yang Iya banyak. toh? Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya. Yang ketiga. Sebutkan macam harta yang diinginkan oleh manusia. Sudah tadi ya. Sudah kita rinci tadi itu. Lanjut. Harta kekayaan yang diinginkan oleh manusia itu disebut sebagai apa? Kembali ke ayat tadi, coba. Sebelum penutup. Oleh Allah disebut sebagai apa? Harta kekayaan yang begitu macam-macam tadi itu. Mata al-hayah. Nah, zalika itu semua, ya, zalika itu kan itu yang disebutkan di atas tadi itu, mataul hayatid dunya. Apa mata tadi? Kesenangan dunia. Kesenangan. Jadi semua itu hanya kesenangan dunia. Ya. Semua itu hanya kesenangan dunia. Kesenangan hidup di dunia. Oke. Lanjut pertanyaan yang terakhir tadi. Ya. Pertanyaan yang terakhir adalah di manakah tempat kembali yang baik? Allah. Di sisi Allah. Di Allah. Oke, kembali ke ayat tadi ya, kita lihat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, jadi semua itu hanya kenikmatan dunia. Sedangkan orang beriman itu inginnya kembali kepada Allah dan di sisi Allah itulah
tempat kembali yang paling bagus, yang paling bagus, paling baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Oke. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ya. Ya, ayat 16, ayat 15 ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Oke. Nah, kita bantu untuk memahami ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, coba dicermati ayat tadi ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya, jadi apa yang diperintah ini siapa? Qul. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Apa yang diberitakan oleh oleh Allah kepada Rasulullah? Memberitahukan yang lebih baik dari semua itu. Ya, qul diperintahkan untuk mengatakan, ya, mengatakan sesuatu. Apa itu? Unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apa tadi memberitahu sesuatu yang lebih bi khair, yang lebih baik min dzalikum dari semua yang disebutkan tadi. Dari semua harta. Harqanatil munqantara minadz-dzahabi wal fiddati dan seterusnya tadi itu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apakah mau aku beritahu dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Nah, kan gitu ya. Kan qul katakanlah itu kan masih pertanyaan. Apakah? Unabbi'ukum, apakah aku memberitahumu? Nah, ini kalau kita Indonesia kan, apakah kamu mau aku beritahu? Ya. Ataukah maukah kamu aku beritahu? Bi khairin min dzalikum. Ya. Nah, langsung kemudian diberitahukan pada pertanyaan berikutnya ini. Ya. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Coba apa 3 hal ini? Kita lihat lagi ayatnya tadi ya. 3 hal yang lebih baik dari mata'ul hayatid dunya. Jannatun tajri. Ya, Aswajun mutahharah. 1 jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini 1. Apa itu? Tolong Bu Hawa bisa terjemahkan ini Bu Hawa. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatun tajri itu surga ya. Iya betul. Surga yang tajri mengalir. Surga yang mengalir air di bawahnya. Di bawahnya, betul sekali. Khalidina fiha. Khalidina itu ya. Enggak ini Khalidina fi. Kekal. Khalidina itu kekal. Betul. Iya. Fiha di dalam surga. Jadi Khalidina ini banyak sekali nanti diulang-ulang dalam Al-Quran. Kita ingat-ingat. Kalau bicara surga biasanya Khalidina fiha, artinya mereka kekal di dalamnya surga. Ya, jadi ini yang pertama adalah jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Oke. Jadi surga yang mengalir di bawahnya air, sungai-sungai, dan kita kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Betul. Sekarang yang kedua, monggo siapa? Gunur mungkin? Atau siapa? Enggak tahu. Wa azwajun mutahharah. Wa azwajun mutahharah artinya apa, Pak? Mutahharah itu suci. Pasangan ya, pasangan. Pasangan-pasangan yang suci. Yang suci. Yang ya mungkin suci ya, itu mungkin betul. Yang ini ya, yang dinikahi atau apa ya? Yang disucikan. Yang disucikan.
Toharoh itu kan suci, kesucian ya. Mutahharah. Mutahharoh berarti disucikan. Sucikan. Ya, tapi kita terjemahkan saja pasangan-pasangan yang suci. Suci. Nah, ini kalau terjemahannya bisa begitu. Azwajun mutahharoh. Haroh. Jadi mari dilihat ya, kita analisa ini. Tadi Nabi diperintahkan untuk memberitahu sesuatu yang lebih baik dari mata'ul dunya tadi ya. Apa itu? Yaitu bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka nanti akan mendapatkan satu jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang kedua azwajun mutahharah. Pasangan yang suci, pasangan yang suci. Pasangan suci. Yang suci. Yang ketiga, silakan Bu Hani silakan yang ketiga. Ayo. Ridwan. Surga Ya, Ridwan, Ustaz. Ya, Ridwan itu surga. Ridwan. Ridho. Itu akar kata dengan apa? Ridho. Ridho. Keridhaan. Ridho. Keridhaan dari Allah. Keridhaan dari Allah. Ya, Allahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat bagi orang-orang yang beribadah. Beribadah, orang-orang yang Allahu basirum. melihat. Maha melihat. Melihat. Ya, maha melihat. Melihat. Nah, di Yang sini menyembah ya. saya jelaskan sedikit ya. Kita terjebak dengan pengertian harf jar yang sudah ada di benak kita. Bi itu artinya dengan. Sehingga ketika kita baca ayat wallahu basirun bil ibad dan Allah itu maha melihat bi dengan, nah ini maha melihat dengan al ibad. Al ibad itu jamak dari abdun. Jadi Abdun satu, kalau banyak ibad. abdi, ibadu. Abdun bi. artinya Ada hamba. hamba. Ya itu apa Ustadz? B-nya itu. Ya, ya. B. Nah, jadi seperti sudah pernah kita jelaskan, huruf jar itu Bi, pada dasarnya tidak punya makna. Ya. Oh. Yang kedua, huruf jar itu biasanya terkait dengan fi'il, dengan kata kerja atau dengan isim sebelumnya. Jadi kalau basirun itu mesti bi. Ya. Kalau mukminun bi. Kalau tawakal ala, kan tawakal ala Allah, ya. Ya, bertawakal bukan di atas Allah tapi kepada Allah gitu. Dan ada yang tidak perlu diterjemahkan. Misalnya wallahu dan Allah itu basirun maha melihat bil ibad, ya semua hamba semua manusia, maksudnya begitu. Hamba-hamba. Jadi bi tidak perlu diterjemahkan. Ya, karena memang bi itu tidak terikat dengan makna tertentu. Itu hanya untuk satu fiil atau satu isim untuk dihubungkan dengan yang lain, kadang-kadang memerlukan huruf jar, ya, memerlukan huruf jar. Ustadz, Jadi basirun itu pasangannya bi gitu Ustadz ya? Iya, ya basirun. Selalu begitu. Tapi bisa tidak ada juga makna. Tanpa bi, bisa juga langsung, ya. Basirun. Ya, jadi Basirun, saya beri basirun contoh yang ibad. lain ya. Kalau yu'minu itu apa? Billah. Billah. Iman. billah, Yu'min. Billah. Al-imanu billah. Kalau yatawakkalu ala Allah. Allah. At-tawakkulu ala Allah. Allah. Dalam bentuk fi'il maupun dalam isimnya itu ya disambung dengan huruf jar. Ya. Nanti ada fi, ada bi, ada ala, ada an, itu kaitannya dengan fungsi menyambungkan suatu isim atau suatu fi'il kepada isim yang lain atau fi'il yang Bil lain. ibadi. Ya. Ustadz, Jadi, mau tanya. Ya. Huruf alif itu kadang-kadang ada hamzah, kadang-kadang tidak. Tidak. Terus kadang-kadang alif itu atasnya seperti huruf short kecil itu apa Ustadz itu? Ya. Jadi alif itu kadang dibaca, kadang tidak dibaca. Tidak baca. Ya, toh? Ya. Kalau ada hamzahnya,
itu berarti dibaca. Dibaca. Ya, misalnya bi asma'illah. Ya, enggak bisa dibaca bismillah. Tapi kalau bi ismillah, isminya kan enggak ada hamzahnya itu. Ya. Bismillah, Oke. maka bacanya Bis. alifnya dihilangkan menjadi Oh, Hilangkan. iya. bismillah. Kalau asmaun itu hamzahnya alifnya pakai hamzah. Hamzah. Jadi itu harus dibaca. Nah, itu secara mudah niteninya gitu aja. Iya. Jadi kalau ada misalnya ini tahtihal anharu. Anharu. Nah, kalau tidak ada hamzahnya bisa dibaca min tahtihalan haru, min tahtihalan haru. Tidak tahtihal anharu. Ya. Jadi itu di dalam tata membaca Al-Qur'an juga ada di macam-macam gitu ya. Kalau kita baca ada qiraah sabah itu ada yang alifnya itu dibaca dengan jelas, ada yang dilesatkan, yang tidak didengar diucapkan. Itu memang satu hal yang perlu dititeni. Makanya hamzah dalam alif dan tidak adanya hamzah itu perlu. Ya, perlu. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau ada tanda-tanda yang lain, misalnya ada Shot seperti kecil. itu ini memang agak, saya kira itu yang termasuk tanda bahwa itu tidak dibaca. Baca. Oh ya, tidak dibaca Tanda ya, tidak Pak. Ya, tidak dibaca. Nggih, matur nuwun. Oke. Jadi wallahu basirun bil ibad, ini sebagai penutupnya. Saya tanya Ustaz. Saya tanya. Kalau alif yang tidak ada hamzahnya itu fungsinya bisa untuk memanjangkan aja ya, misalkan batasa gitu. Betul, ya, betul. Itu untuk memanjangkan. Namanya huruf illah ya, huruf illah. Ya. Juga alif yang disambung dengan lam, al itu ya. Oh. Jadi misalnya asalnya kan anharun, ditambah alif lam jadi al-anharu. Nah, jadi alifnya di situ itu kalau disambung dengan huruf sebelumnya, alif lam itu tidak perlu dibaca. Misalnya mintah tihal anhar, tidak perlu mintah tihal al-anharu. Nah, jadi alifnya hilang. Nah, diberi huruf potongan shot itu. Ya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Ya. Ya. Bagaimana gambaran surga tadi itu sudah dijelaskan tadi apa? Tajri min tahtihalan. Sungai-sungai di bawahnya. Mengalir sungai-sungai Sungai-sungai Di bawahnya. Ya. Apakah mereka di surga bersifat sementara? Tidak. Tidak kekal. Tidak. Kekal. Khalidina Kekal. fiha. Karena khalidina. Fiha. Ya. Baik. Apa sifat Allah yang disebutkan dalam penutup ayat? Ridho. Ridwan. Basir. Sifat Allahu Maha melihat, Basir. basirun. maha melihat. Maha melihat. melihat. Basirun. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat ini ayat berbeda ya, tapi maknanya sebagian kalimat kata-katanya sudah ada tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, ini aja dulu. Basyir artinya berilah berita gembira. Pak Abdillah, monggo silakan diterjemahkan Pak. Basyir artinya berilah berita gembira. Berilah mereka. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Surga yang
sungai-sungai mengalir di bawahnya. Iya. Tidak gitu ya buat ya. Ya, jannatin itu jamak berarti ya, surga-surga ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, itu soal bagaimana nanti Jadi penerjemahannya, kalimatnya itu bisa rasa tinggi alas beras. gimana? Sudah jelas ini? Ya. Ya. Jannatin. Oh ya, Jannatin. jamak ya. Jamak, ya, jannatin. Dari jannatin. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya, mau Hampir kawin. sama ini sudah dengan tadi. Silakan Pak Aflah mungkin. Ya, Walahu. turun tak simpan nih kalau aku piye iki? Belum bisa. Walahum bagi mereka. Ya, bagi mereka pasangan Fiha di mana? Kembalinya Di ke dalam di surga. Walahum fiha bagi mereka, fiha di dalam surga itu apa? Monggo. Pak Aflah. pasangan Azwajun mutahharatun. Pasangan-pasangan. yang suci. Ya. suci. Yang suci. Wahum Dan mereka ya fiha khalidun. Mereka kekal di Ya, mereka kekal di dalamnya gitu. Mereka kekal di dalamnya. dalamnya. Ya. Jadi bagi mereka di surga itu pasangan-pasangan yang suci dan mereka Kekal di dalamnya. kekal di Di dalamnya. dalamnya. Oke, Bagi mereka. lanjut. Mereka. Nah, ini bantuan Syir. Berikan mufradat ya. Basyir. Nanti untuk Berikan diulangi kita lagi di rumah. sendiri. Terus ya. Beri- Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Terus. Ya. Fama mata'ul hayatid Ya, dunya dunia fil akhirati akhirati illa Allah kali. qalil. Ya, monggo siapa ini? Araditum masih ingat ya? Pertanyaan artinya apakah? Apakah Roditum. itu? Apakah Dulu sudah pelajari dari bentuk kata kerja itu, kalau tum berarti jamak kalian ya. kali jamak kalian? Roditum. Rodia menjadi roditum. Tum. Berarti apa roditum? Kalian, apakah kalian Ridho. sama? senang. Kalian ridho. Ridho. Aroditum. Apakah kalian ridho? Ridho. Puas. Terus bil hayatid dunya minal Hidup di- akhirah. Hidup di dunia. Daripada Hidup di dunia. Ya, Iya. Daripada Hidup di dunia Daripada akhirat. daripada akhirat. daripada akhirat. Ya. Apakah kalian suka atau ridho Ridho mau hidup di di dunia dunia daripada di dibanding dengan di akhirat. akhirat? Ya. Hmm. Nah, terus ditutup dengan fama mata ul hayati hayata dunya dunya fil akhirati illa Ila qalil. kalil. Lanjut. Tidaklah Tidak. Oh, dan Kesenangan dunia. Tidak. ma itu artinya tidak. Tidak. dan Tidak. tidaklah mata'ul hayati dunia Ya. Masa kenikmatan Kenikmatan hidup. kenikmatan hidup di dunia dunia. Iya. Fi. akhirah. Ila kalil. kecuali sedikit Kecuali ya. kecuali Iya. sedikit. Jadi dan tidaklah ya kesenangan hidup di menganimasikan dunia tulis. itu ya, dibandingkan dengan kehidupan Di akhirat akhirat. kecuali sangat sedikit. Sedikit. Nah, jadi ini memang begini, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, uslub atau gaya bahasa Al-Quran itu memang agak khas ya, agak khas. Jadi kita perlu berlatih dengan gaya bahasa Al-Quran itu yang singkat-singkat sekali sebenarnya. Ya, maka di sini fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu ya kecuali sedikit ya, bila dibandingkan dengan dengan Akhirat. di akhirat. akhirat. Hmm. Oke, lanjut. Ini masih ada ayat berikutnya, kita berlatih.
Ulaika alladzina hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Ya. Yukhaffafu artinya diringankan. Ringankan. Ya, istarau itu dulu sudah ada di sifat 1 itu. Istarau artinya Beli, menjual. jual. Jual menjual. Membeli. Membeli. Ya. Membeli Istarau kehidupan. membeli. Ya, memang Membeli. kedua-duanya bisa lihat konteksnya ya. Ini ulaika artinya Mereka itulah mereka itu itu adalah orang-orang yang apa? Membeli yang membeli kehidupan Yang dunia. menyukai maksudnya ya. Menyukai kehidupan dunia. Kehidupan dunia Istaro dan itu membeli. Membeli membeli kehidupan dunia Dengan Dengan akhirat. dengan akhirat. Ya, jadi dia membayar kehidupan dunia itu dengan akhirat. akhirat. menukar, bisa nggak Ustaz? Ya. Menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, kalau makna letternya memang membeli, Pak. Dan ini Iya. kan mendalam sekali artinya. Kita itu menginginkan kehidupan bahagia di dunia, tapi dengan membelinya dengan apa? Kebahagiaan akhirat. Berarti kan kebahagiaan akhirat itu kita pakai untuk membayar kehidupan dunia yang sebenarnya hanya sangat sedikit. Kan situ kerugiannya. Tanya Ustadz. Ya. Jadi maksudnya dia memilih dunia itu dengan mengabaikan akhirat begitu, Ustaz? Ya, bisa dibawa ke sana maknanya. Jadi dia malah membuang akhirat untuk keperluan dunia. Ya. Istilahnya Quran, dia membeli dunia dengan akhirat. Nah, Allah itu kan sudah menjanjikan kehidupan akhirat yang lebih indah, lebih baik, lebih nikmat. Tapi itu digunakan untuk membeli kehidupan dunia. Ustadz, di Al-Baqarah itu malah membeli dengan harga murah itu ya Ustadz ya? Iya. Iya. Membeli akhirat dengan harga, membeli Al-Quran dengan harga murah itu nanti maknanya agak berbeda sedikit. Iya, jadi atau menukar ayat-ayat Al-Quran dengan harga murah gitu Ustaz ya. Iya. Iya, kalau iya betul menjual. Makanya istaro itu memang punya dua makna. Bisa membeli, bisa menjual. Nah, tinggal konteksnya. Iya. Kalau ini perlu catatan ya, kan di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang punya makna dua, lebih dari satu, tapi bertentangan. Nah, itu beberapa itu nanti kita akan lihat dalam Al-Quran. Jadi kalau di sini membeli dunia. Membeli dunia dengan akhirat. Dengan akhirat. Ya. Berarti akhiratnya hilang tapi dapat dunia gitu ya. Betul. Ya. Nah, membelinya dengan akhirat itu akhiratnya kan hilang jadinya. Iya, akhiratnya hilang. Nah, makanya ini khas bahasa Al-Quran ini. Ya. Ya, ini namanya suatu slope ya, atau suatu style tersendiri dari Al-Quran. Kalau balaghah itu apa Ustaz? Ya, itu termasuk balaghah itu penggunaan suatu ungkapan yang mengena, yang mengesankan. Ya seperti ini tadi. Ya, contohnya kok bisa diungkapkan dengan membeli dunia dengan akhirat. Padahal kan maksudnya itu ya dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Tapi dengan uslub, dengan style khusus Al-Quran yang itu lebih mengesankan. Ya, iya ya. Kok saya sudah dijanjikan akhirat yang baik, kok saya pakai untuk membeli dunia yang fana. Padahal akhirat itu sifatnya abadi. Kok saya pakai untuk membeli sesuatu yang tidak abadi. Kan gitu. Jadi itu maknanya lebih gitu, lebih mantap gitu. Oke, kita lanjutkan. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Yukhaffaf artinya diringankan. Ya. Yukhaffaf artinya diringankan.
Jadi kalau orang sudah membeli akhirat, membeli dunia dengan menjual dengan akhiratnya tadi, ya berarti kemudian Allah mengatakan la yukhaffafu anhumul adzab. Ya. Tidak diringankan. Apa yang tidak diringankan? Kita analisa kalimat Azabnya. Azabnya tidak diringankan. Azab untuk siapa? Anhum, untuk mereka yang sudah membeli bil akhirah. Itu anhum. Anhum. Sekali lagi ini yukhaffafu an. Bukan yukhaffafu bi atau ala, tapi an. Kenapa begitu? Ya emang begitu sudah dalam bahasa Arab. Diringankan mereka. Jadi azab itu tidak akan diringankan untuk mereka. Walahum yunsorun. Ya, yunsorun. Tidak tertolong. Tidak tertolong. Yunsorun, ditolong. Oke, yunsorun. Ya, tidak akan diberi pertolongan. Yunsorun, tidak akan ditolong. Oke, yang terakhir. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu walladzina taqau fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha wa ghairi hisab. Yang baris pertama aja dulu. Inna lilladzina zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Hidup di dunia. Hidup di dunia itu kafaru. Kafir. Dihiasi dari kata pertama. Dihiasi bagi orang kafir. Orang kafir. Kehidupan di dunia. Ya, kalau dibalik kehidupan dunia itu perhiasan bagi orang kafir. Dihiasi. Dihiasi atau dibuat indah. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu zuyyina, dibuat indah bagi siapa? Bagi orang kafir. Lilladzina kafaru. Bagi orang kafir. Jadi setiap kita melihat ada kata kerja, itu harus kita lihat ini pelakunya apa atau siapa. Jadi zuyyina itu kan kata kerja ya, tapi kata kerja pasif. Dihiasi. Apa yang dihiasi? Nah, ini harus kita cari. Mesti yang dunia harus berharokat dhammah. Itu fa'ilnya atau isim fa'ilnya itu mesti berharokat dhammah. Ini bahasa Arab gampangnya begitu. Jadi kalau zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, berarti yang zuyyina itu, yang dihiasi itu adalah dunia. Hayatud dunya. Objek ya. Dunianya objek itu ya berarti ya. Subjek. Hayatud dunya itu subjeknya. Asalnya dia objek ketika dalam kalimat aktif ya. Kan asalnya kan zayyanallahul hayatad dunya. Allah menghiasi kehidupan dunia. Terus dibuat pasif. Ya, dibuat indah kehidupan dunia. Ya, karena bahasa Indonesia itu didulukan apanya? Subjeknya. Baru kemudian kata kerjanya kan. Maka ketika kita menerjemahkan, kita mulai dari kehidupan dunia itu zuyyina, dibuat indah lilladzina kafaru, bagi orang kafir, bagi orang-orang yang kafir. Oke. Mudah-mudahan jelas ini ya. Kemudian kalimat yang kedua, baris kedua itu yaskharu artinya apa? Menghina ya. Menghina. Mencela, menghina. Siapa yang menghina ini? Kembali mesti kepada kata-kata yang ada di atas. Alladzina kafaru. Orang-orang kafir itu yaskharuna minal ladzina aman. Menghina orang-orang yang beriman. Iya, orang-orang kafir itu menghina orang-orang yang beriman. Sekali lagi saya beri catatan di sini, min di sini. Jadi kalau yaskharu itu min. Ya, ada minnya. Contoh lain dalam surat Al-Hujurat itu la yaskhar qaumun min qaumin. Nah, mesti min. Dan min tidak usah diterjemahkan misalnya
orang-orang kafir itu menghina dari orang-orang beriman, enggak, minnya dihilangkan, enggak usah diterjemahkan. Jadi wayaskharuna, orang-orang kafir itu menghina alladzina kamanu, orang-orang yang beriman. Ya. Oke. Baris ketiga, satu kalimat juga. Alladzina taqaw. Ya. Silakan, siapa yang menerjemahkan? Alladzina taqaw fawqahum. Takwa ya. Takwa. Orang-orang yang Takwa. bertakwa. Hmm. Fauqa. Oh. Sudah pernah kita pelajari dulu. Atas. Fauqa di atas. Di Ya. atas. Fauqahum. Berarti di atas siapa? Di atas Mereka. mereka. Orang kafir. Mereka Di atas orang orang-orang kafir. Kapan? Yaumal Kiamat Di hari kiamat. pada hari kiamat. Kiamat. Jadi setiap kita melihat dhamir, kata ganti, misalnya di sini hum, fauqahum, maka kita harus segera mencari kembalinya kemana hum ini. Siapa hum ini? Nah, berarti kembali ke sesuai konteks ya kembali kepada alladzina kafaru. Nah, monggo sekarang diterjemahkan. Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang Mas Rehan, ayo. Dan orang-orang yang bertakwa itu pada hari kiamat ada di atas orang-orang kafir. Nah, betul sekali. Dan orang-orang yang bertakwa itu nanti pada hari kiamat berada di atas orang-orang Kafir. Dan orang-orang yang bertakwa itu berada di atas orang kafir nanti pada hari kiamat. Hari kiamat. Iya. Jadi memang bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu singkat padat, tidak perlu ada adalah misalnya. Tapi dalam menerjemahkan perlu adalah itu harus gitu ya. Yang misalnya di situ tidak ada yang artinya yang, kata yang artinya yang tidak ada. Tapi dalam terjemahan kita harus pakai. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yang terakhir, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi. Dan Allah, ya. Ya Allah, kenapa? Dan Allah yarzuqu. Ya di sini perlu menduga-duga. Yarzuqu dari rizkun. Ini kata kerja. Memberi rezeki. Allah memberi rezeki. Mayyasha orang-orang yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Bighairi hisab. Pada saat mereka dihisap. Iya. Bighairi itu bukan ya. Bighairi itu bukan kan Ustaz? Iya. Bukan. Bukan. Tanpa. Oh iya, bukan tanpa hisap. Tanpa dihisap. Tanpa dihitung-hitung. Tanpa dihitung. Ya. Jadi memang hisab itu bisa berarti perhitungan hari kiamat ya, yang mulai hisab. Tapi konteks ini jadi Allah memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki, tanpa hitungan. Tanpa perhitungan, tanpa dihitung-hitung lah. Tanpa dihitung-hitung. Nah, tanpa dihitung-hitung. Oh iya. Oh ini tanpa. Jadi kalau yarzuku itu tidak perlu ada harfu jar langsung. Yarzuku man yasha. Yarzukul mu'minin. Yarzuku tadi tidak setiap kata memerlukan harfu jar sebagai penyambung. Oh begitu. Yarzuku termasuk. Ya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki, memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Tanpa dihitung. Kita. Allah memberikan rezeki. Ini keterampilan memahami dan menerjemahkan ini memang dari Al-Quran ini perlu latihan ya. Tapi yang penting paham dulu. Baru nanti menyusun terjemahannya itu masalah kedua. Ya. Yang penting paham dulu.
Jadi kalau kita ulangi ya, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, kita mengartikannya berarti kita mulai dari subjeknya kan dijulukan ke bahasa Indonesia. Al hayatud dunya, kehidupan dunia, zuyyina dibuat indah. Lilladzina kafaru bagi orang-orang kafir. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Siapa nih yaskhurun? Fa'ilnya siapa ini pelakunya? Ya, kembali kepada kata yang terdekat tadi alladzina kafaru kan? Ya, jadi orang-orang kafir itu menghina orang-orang yang beriman. Iman. Ya. Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Nah, setelah orang kafir itu menghina orang mukmin, maka Allah menegaskan orang-orang bertakwa itu nanti di hari kiamat ada di atas mereka. Orang kafir. Orang kafir. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan, tanpa dihitung. Tanpa dihitung. Pokoknya satu kantong tidak usah dihitung berapa duit, langsung diberikan. Diberikan. Lanjut, ya. Ini masih ada lagi untuk latihan. Mudah-mudahan ini yang terakhir ini barangkali ya. Oh enggak, ini sudah tugas ini. Tugas. Ini kok moro-moro tugas 2. Kita lihat aja ya. Moro-moro tugas 2. Enak. Kalau saya belum level ini tugasnya nih. Ini gampang. Jadi tulislah bagian dari ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa di sisi Allah akan memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di sana. Nah, tinggal cari ayatnya. Ayatnya tadi yang mana yang itu? Ya. Ya. Nah, sudah bisa dikira-kira itu. Ya. Jadi walladzina taqau ya, yang ada jannat tadi ya. Nah, yang kedua, pada manusia dihiaskan kecintaan terhadap apa yang mereka ingini seperti wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas dan perak. Nah, itu tadi yang mana ayatnya tadi itu ya. Oke, yang ketiga, lanjut. Orang-orang yang bertakwa juga akan mendapatkan jodoh-jodoh yang disucikan serta keridhaan Allah. Nah, sudah bisa dikira-kira ayatnya tadi. Keempat, di antara yang disenangi manusia adalah kuda yang bagus, binatang ternak, sawah ladang, atau tetumbuhan. Ya. Tadi itu apa? Al-khailil musawwamati. Ya. Wal an'ami dan seterusnya. Yang terakhir, Allah itu maha melihat hamba-hambanya. Allah basirum bil ibad. Wah, hafal sudah. Terakhir. Oke. Mas Gus pinter. Ini pelajaran kita hari ini. Ya. Saya kira sudah habis ini ya, Mas Adam. Apa masih ada? Sudah terakhir ya. Sudah. Nah, ini monggo ini latihan nulis ini. Bu Nur, latihan tulis tangan nih, Bu Nur. Iya. Ustadz, ini ada handoutnya nggak? Handoutnya. Tugasnya di-share, Pak. Ada, nanti kita kirim. Baik, kita kirim. terima kasih. Ya, kita kirim. Insya Allah, Ustadz. Saya kira ini untuk pelajaran kali ini. Jadi ini memang tetap ada tugas supaya latihan nulisnya ini kan tidak bisa di sini ya. Ya. Saya tahu ibu-ibu ini juga sangat sibuk ya. Bu Ani ini guru di Ar-Rahmah ini yang ngurusi daring dengan siswa-siswanya. Karena anaknya juga sekolah, jadi anaknya juga daring dengan gurunya. Ya semua begitulah saya kira. Ya. Oh Mbak Ike ini baru masuk ini. Bu Hani sama. Ini Mbak Ike Hasani ini baru masuk. Saya lihat juga ada. Ya, Ngapunten. Iya. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Kaifa antum anta ya Ustaz? Iya, ya alhamdulillah. Ada Mbak Dewi Handayani. Mbak Dewi Handayani jauh ini dari luar kota ini. Ya. Belum dihidupkan videonya. Ya. Yang lain enggak ada, sudah. Ini. Insya Allah Ustadz dikerjakan semampu.
Ya. Iya. Kalau yang tugasnya masih model begini tuh Ustadz, yang mencari ayat yang artinya ini tuh masih pede, masih ngerti. Masih pede, Iya. nggih. Masih Kosakatanya kan pede. bisa dicari. Hari Iya. ya. Begitu struktur pusing, Pusing 7 keliling. 7 keliling, Iya. nggak pinter-pinter. Nggak 7 Jadi keliling. struktur tapi itu 7 putar. ngertinya nanti setelah berkali-kali. Ya, Ya, itu memang makanya begitu. bingung, jadi harus berulang-ulang. Iya, nih, Ustadz belajar. harus berulang-ulang, Ustadz. Iya, Jadi, harus berulang. Contohnya ya, ini Bu Fuad ini masuk juga loh Bu Fuad ini kok enggak tampak ini ya. Itu dulu tamatan Fakultas Adab juga bahasa Arab. Ya. Tapi waktu dia baru paham itu setelah ngajar. Setelah jadi guru baru Ya, paham betul. karena menyiapkan berulang-ulang gitu, menyiapkan jadi berulang-ulang ya. baru paham. Insya Allah Iya, begitu. Nanti kalau membaca berulang-ulang, insya Allah juga akan paham. iya. Berarti kita harus ngajar ya, Ustadz. Iya, ngajar diri sendiri. pengalaman juga. Sadar diri sendiri. Ngajari diri sendiri. Lah iya, aku tak ngajar di Ambon, Ustadz. Ya. Oke. Hmm. Saya kira ini sudah jam 5 lebih. Ya, Ya. iya, Ustadz. Bagus, saya kira bisa kita akhiri di sini. Ya. Makasih. Mudah-mudahan ini percobaan pertama kita pakai Zoom ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa lebih lancar dan lebih banyak lagi peserta yang bisa bergabung. Amin, insya Allah. Saya kira sampai di sini. Ya, ada pertanyaan? Bentar. Ini kan ada yang Rabu, ada yang Ahad ini. Apa yang Rabu nanti lain dengan ini atau Iya, oh, Rabu lanjutannya, Pak. lanjutan ini ya? Iya, lanjutannya. Lanjutan yang sekarang. Heeh. Oh, Nah, ya. untuk yang hari Rabu yang sekarang tidak ikut, nanti kita kirimkan ininya, rekaman ini. Kami yang sekarang. Ya, Ya. rekaman yang sekarang. Gitu. Artinya harus mengikuti juga gitu yang Rabu kan gitu. Betul, tapi tidak bisa hadir di sini. Ya, ya. Tapi mereka akan terima rekaman dari Zoom ini. Ya. Ya, makasih. Ya, dan Rebunya Rebu minggu depan, bukan Rebu depan ini. Mm-mm. Saya kira begitu. Ya, Kurang lebihnya mohon Terima maaf. Terima kasih. Ya wallahul hadi ila sawa'is sabil. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama.